إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu di dalam tempat yang seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa kebaikan buat kita dunia dan di akhirat. Selanjutnya insyaallah kita dalam kesempatan kali ini akan memulai ta'lim kita yang barangkali baru untuk pertama kali ini kita bertemu dalam ta'lim semacam ini. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan satu kitab, yakni yang barangkali antum sudah pernah dibacakan kitab ini. Dan mudah-mudahan dengan kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran kita, dan memang sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang penting, tidak menjadi suatu permasalahan manakala kita senantiasa mengulang-ulangnya. Kitab yang akan saya bacakan dalam kesempatan kali ini yakni Awamirun Nasr Syar'iyyah, yakni sebab-sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara syar'iyyah, wa sifatul mujahidin al-mardiyah, dan sifat-sifatnya para mujahidin. Mungkin kitab ini sudah pernah dibaca dan sudah berulang kali, tapi tidak salah kalau kita mengulang kembali. Ikhwani fiddin, hal ini perlu kita mengulang dan mempelajari kembali karena di dalam jihad fi sabilillah tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa man nasru illa min 'indillah." Dan tidaklah pertolongan itu kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting untuk kita ketahui sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kekuatan kita tidak ada artinya manakala Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan pertolongannya. Dan Syekh bin Hadi Al-Madkhali telah menulis kitab ini sebagai kitab petunjuk bagi kita dalam menjalani jihad ini. Ikhwani fiddin, dan insyaallah saya akan meringkas hal-hal yang
akan saya sampaikan dalam kesempatan yang sedikit ini. Dikatakan oleh Syekh dalam kitab ini sebelum memasuki Awamilun Nasr, sebab-sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat mujahidin. Dikatakan oleh Syekh, ayyuhal ikhwatul muslimun al mujahidun, wahai saudara-saudara kaum muslimin para mujahidin, inna lin nasri minallahi tabaraka wa ta'ala asdadan, sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki beberapa sebab. Yajibul akhdhu biha, yang wajib kita mengambilnya sebab-sebab itu. Dan khususnya para mujahidin, mereka yang terjun langsung dalam proses jihad ini, baik di luar kancah pertempuran maupun para mujahidin yang mereka bertugas di luar medan pertempuran seperti kita ini, dan kita ini masuk dalam kerangka jihad fi sabilillah. Ikhwani fid din, dikatakan kemudian oleh Syekh bahwa wa ana adhkur ba'daha ala sabilil ikhtisar, dan saya akan menyebutkan sebagian sebab-sebab pertolongan Allah itu secara ringkas, yang memudahkan kita untuk menghafal dan membesarkan ilmu ini di dalam hati kita. Ikhwani fiddin, as-sababul awal, sebab pertama datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang menjadi sifat bagi para mujahidin dalam berjihad, yakni al-harsu 'ala al-ikhlas lillah. Yang pertama, senantiasa menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sawabu li fi jami'i ma taqumuna bihi min fi'li at-ta'ati az-zahirati wal batinah. Dan selalu benar di dalam segala apa-apa yang kita laksanakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketaatan itu bentuk zahir maupun secara batin. Ikhwani fiddin, ini yang pertama dikatakan oleh Syekh menjadi sebab turunnya pertolongan Allah di dalam kita taat kepada Allah, di dalam kita beramal, kita beribadah. Landasannya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan benar dalam amalan itu. Kenapa? Id annahu la yuqbalu min 'abdin 'amalun min fi'li ta'atin aw tarki ma'siyatin illa an tatahaqqaha fihi thalathatu syurut. Karena tidak akan diterima dari seorang hamba Allah amalannya, baik itu berupa ketaatan atau meninggalkan maksiat kepada Allah, kecuali di dalamnya terpenuhi 3 syarat. Asy-syartul awwal, syarat yang pertama, ayyakuna shawaban ala wafqi ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min 'indi rabbih 'azza wa jalla. Ibadah itu harus benar, mencocoki apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, sebagaimana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Amalan kita harus mencocoki sunnah, harus mencocoki apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin bahwa agama ini telah sempurna, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian kesempurnaan agama ini
telah dicontohkan pengamalannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi wajib bagi kita seorang muslim dalam mengamalkan amalan-amalan kita dalam agama ini harus mencocoki apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian uswatun hasanah, contoh yang baik. Kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengamalan ibadah dalam segala hal. Ini syarat yang pertama. Kemudian asyarat tsani, syarat yang kedua, ayyakuna khalisan lillah. Orang yang beribadah itu harus dan wajib ikhlas semata-mata karena Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah yang kisah ini sangat panjang ceritanya dan dikutip oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Kitab ini memuat hadis-hadis yang lemah maupun hadis-hadis yang kuat. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani telah memilah dari kitab ini di antara hadis-hadis itu mana hadis yang lemah maupun hadis yang sahih. Di antara hadis yang sahih itu dikisahkan oleh Abu Hurairah bermula dari seorang tabi'in yang bernama Zufair. Yang mungkin sudah sering kita dengar kisah ini. Zufair ini meninggalkan kampung halamannya, berjalan kaki ke Madinah hanya untuk mendapatkan hadis. Iya, hadis itu betul-betul bisa beliau dapatkan dari orang yang mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kebiasaan salafus salih untuk mempelajari hadis, satu hadis saja rela untuk bersusah-susah, sampai-sampai ada di antara mereka harus meminum air kencingnya karena tidak ada air minum untuk diminum, hanya untuk mempelajari satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pun Zufair ketika memasuki kota Madinah mendapatkan segerombolan orang mengelilingi orang tua yang mengajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata beliau adalah Abu Hurairah. Kemudian setelah orang ini kerumunan orang ini meninggalkan orang tua ini, barulah Zufair kemudian mendatangi orang tua ini dan meminta untuk diajarkan satu hadis dari Abu Hurairah yang beliau sendiri mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah menceritakan satu kejadian di mana suatu ketika Rasulullah mendudukkan beliau di hadapannya, kemudian menceritakan kejadian di akhirat nanti. Ada 3 orang yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang kaya. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang alim, yang ahli baca Al-Quran. Kemudian orang yang ketiga, orang yang mati dalam peperangan. Ikhwani fiddin, orang yang pertama dipanggil oleh Allah, kemudian ditanya amalannya dan menceritakan satu amalan yang dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan amalannya tersebut sebagai amalan yang dia banggakan. Dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya, dia menginfakkan hartanya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi amalan orang kaya ini didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
perkataan Allah ketika orang ini menceritakan amalannya itu, Allah mengatakan kadzabta, kamu pendusta. Kenapa didustai oleh Allah amalan ini? Karena orang ini menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya bukan keikhlasan kepada Allah, tapi mau dianggap sebagai orang yang dermawan. Begitupun orang alim ketika mengutarakan amalannya, kemampuannya dalam membaca Al-Quran, tetapi amalan ini pun didustakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat diperintahkan untuk menjebloskan orang ini ke dalam neraka. Karena orang ini, sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah, orang ini bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amalannya, tetapi dia beramal, dia beribadah dengan ilmunya supaya dianggap sebagai seorang yang alim, ahli baca Al-Quran. Begitupun orang yang mati dalam peperangan, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amalan yang dia telah amalkan di dunia, kemudian orang ini mengaku bahwa dia telah berjihad, telah berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi amalan ini pun didustakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketidakikhlasannya dalam berjihad, dalam berperang, cuma mau dianggap sebagai pahlawan, mau dianggap sebagai orang pemberani. Maka ini merupakan dalil bahwasanya amalan apapun, kalau tidak ada landasan ikhlas dalam hati kita, amalan itu akan tertolak, tidak akan ada artinya bagi kita. Begitupun dalam amalan kita ini, dalam jihad fisabilillah yang kita laksanakan sampai hari ini, kita tidak akan mendapatkan apa-apapun kecuali dalam amalan ini betul-betul keikhlasan li'ilai kalimatillah, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian asy-syartu tsalits, syarat ketiga daripada amalan itu diterima oleh Allah, ayyakunal mu'taqidu sahihan, agar orang yang beriktikad, orang yang berkeyakinan itu keyakinannya benar. Ini walaupun sesuai dengan amalannya itu dia menganggap adalah pengakuannya ikhlas, tetapi secara batiniah atau akidahnya rusak. Karena banyak orang yang katanya mau berjuang, mau berjihad, ikhlas menurut pengakuan mereka, tetapi akidahnya rusak. Masih berapa banyak di kalangan mereka-mereka yang mengaku berjihad di jalan Allah, tetapi masih membawa jimat-jimat, masih keyakinannya keyakinan syirik, keyakinannya masih menganggap ada roh-roh nenek moyang mereka yang akan datang membantu mereka. Ini dalam amalan seperti ini berarti keyakinannya dilandaskan keyakinan yang salah. Walaupun pengakuannya ikhlas, tetapi kalau keyakinannya rusak semacam ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Seandainya engkau Muhammad, ini Rasulullah yang diingatkan oleh Allah, seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka niscaya akan hancur amalan kamu. Wa may yusyrik billahi faqad habita 'amaluh. Dan siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad habita 'amaluh, maka telah hancur amalannya. Ini ikhwani fid din. Ini sebab yang pertama, yakni kita menjaga keikhlasan kita. Jangan sampai ada terdetik dalam hati kita riya, mau dianggap sebagai, mau dipuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya masih mengingatkan kita umatnya dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum ba'di asy-syirk al-asghar wa qila riya." Sesungguhnya sebagian yang paling saya takutkan setelah meninggalku nanti, yakni asy-syirk al-asghar, syirik yang paling kecil, wa qila riya, yakni ar-riya. Ini riya, penyakit di dalam hati kita.
terkadang seorang mujahid ketika di dalam amalan-amalan jihad ini sudah pada awalnya keikhlasannya betul-betul besar, keikhlasannya betul-betul karena Allah, tetapi lama-kelamaan terkadang pengaruh-pengaruh syaitan akhirnya terdetik di dalam hatinya. Begitu kembali ke kampungnya, begitu dalam bermasyarakat, petantang petenteng. Ini banyak di antara kalangan mujahidin yang semacam ini. Keikhlasannya sudah luntur, mau dianggap sebagai orang yang hebat, kesana kemari menceritakan kemampuannya, supaya bukan karena ingin memberikan pelajaran kepada orang lain tentang jihad, tetapi mau dianggap sebagai orang yang hebat di kalangan kaum muslimin. Ini bahaya. Tetap kita jaga. Disinilah oleh Syekh Muhammad bin Hadi dikatakan sebab pertama pertolongan Allah turun, yakni al-hirs 'alal ikhlas. Kita terus bersemangat menjaga keikhlasan. Kemudian as-sababut tsani, sebab yang kedua, yakni mulazamatu taqwallah, senantiasa terus menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam amalan-amalan kita, khususnya dalam proses jihad ini, kita berusaha dalam segala tempat dan segala waktu kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud menyatakan at-taqwa an tadhkurallah wa la tansa. Kamu senantiasa mengingat Allah dan jangan melupakannya. Kemudian antashkurahu wa la takfurah. Kamu mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengkufurinya. Ini adalah ketakwaan kita kepada Allah. Senantiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkan perintah-perintah Allah, dan kita menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Ihtimam bis Sunnatin Nabawiyah, bahwasanya at-taqwa itu adalah ismun jami' li jami'it ta'ah, nama yang menyeluruh, yang meliputi segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin, oleh Syekh dikatakan bahwa ketakwaan ini tahmilu sahibaha ala husnin niyah, membawa pelakunya kepada niat yang baik, wa salamatul qasd, dan niat-niatnya keselamatan terhadap keinginan-keinginannya, karena senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tazkiyatun nafs, membersihkan dirinya, bitayyibit ta'am wasyarb, dengan memperbaiki makanan dan minuman, wal malbas, begitupun pakaian-pakaiannya, wal markab, begitupun kendaraan-kendaraannya. Dalam hal-hal seperti ini dijaga. Dalam kita berpakaian, dalam kita memakan, minum, senantiasa betul-betul berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai memasukkan dalam diri kita makanan atau minuman yang haram. Begitupun bahwa ketakwaan ini membawa kepada ansayil qas, keinginan-keinginan jelek seperti al-ghulul, iri hati, ya alladhi yusabbibul uqubata al-barzakhiyah, yang menyebabkan siksaan Allah Subhanahu wa taala dalam barzakh. Ikhwani fiddin, ini kenapa? Karena Allah pun mengatakan di dalam Al-Qur'an, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian as-sabab salis, Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, dan ini menjadi sangat penting juga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 6, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin." Yani kita istiqamah 'alal haq, terus menerus istiqamah di atas kebenaran. Ini tidak ngeper.
tidak kemudian ada rasa sakit sedikit pun, kemudian kendor semangat, kemudian meletakkan sedikit kebenaran dan dia sudah yakini kebenaran. Ini ikhwani fiddin. Jangan sampai kita di kalangan ikhwah kita melaksanakan sunnah dengan ikhlas. Di kalangan ikhwah salafiyun melaksanakan mengamalkan sunnah, tetapi terkadang begitu kembali ke keluarganya yang di kalangan mereka banyak meninggalkan sunnah, akhirnya banyak di kalangan mereka yang ikut-ikutan meninggalkan sunnah. Kita istiqomah. Kenapa? Karena kalau di kalangan ikhwah terkadang ikhwah salafiyun, khususnya kita mujahidun fi sabilillah, terkadang karena pengaruh teman-teman, karena kita dalam kondisi sunnah, kita mengamalkan sunnah dengan baik, kita mengamalkan sunnah dengan ikhlas. Tetapi begitu kita kembali ke masyarakat kita, akhirnya banyak di kalangan ikhwah yang ikut-ikutan. Banyak di kalangan mereka yang kemudian nonton TV atau mengamalkan amalan-amalan yang justru meninggalkan sunnah yang mereka sudah amalkan selama mereka bergaul dengan ikhwah salafiyun. Ini istiqamah, al-istiqamah alal haq, amalan wa ilman. Ini kita mengamalkan baik dalam pengamalan maupun dalam keilmuan. Wa da'watan ilaih, begitupun dalam dakwah. Dalam dakwah ini kita istiqamah terus, bukan cuma dalam kita meninggalkan dakwah, terus kita gencarkan dakwah, istiqamah. Karena masyarakat ini perlu dakwah, kita membutuhkan nasihat, sebagaimana masyarakat kaum muslimin secara umum juga membutuhkan nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah. Agama ini adalah saling menasihati. Dan salah satu dari tiga syarat tidak masuknya seorang manusia dalam kerugian, yakni tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Senantiasa berwasiat atas dengan kebenaran dan kesabaran. Ikhwani fiddin, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat menyatakan, kul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, bahwasanya saya adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilaih, diwahyukan kepada saya, innama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilah kalian, sembahan kalian adalah sembahan yang satu, fastaqimu ilaih, kalian istiqomah padanya, istiqomah di atas kebenaran. Ikhwani fiddin. Kemudian al-iltizamul 'amul syamil bi jami' ta'alim al-Islam, aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa siyasatan. Senantiasa dan terus-menerus melakukan ta'alim al-Islam, kajian-kajian keislaman semacam ini. Dan ikhwani fiddin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa agama ini dikuatkan oleh dua perkara. Yang pertama adalah bil ilmi wal bayan, dengan ilmu dan al bayan, ay al hujjah. Kemudian bis sayfi was sinan. Yang kedua yaitu dengan pedang dan tombak. Dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Jihad fi sabilillah tidak kemudian meninggal ta'lim. Jihad fi sabilillah tidak kemudian meninggalkan kajian-kajian keislaman di kalangan mujahidin. Tetap senantiasa terus-menerus mengikuti kajian-kajian keislaman, karena kita ini membutuhkan peringatan-peringatan. Jangan sampai kita tergelincir dalam jihad fi sabilillah. Jangan sampai kita lupa atas kewajiban-kewajiban para mujahidin. Begitupun jangan sampai kita karena jauh dari ta'lim, terkadang di antara mujahidin tidak tahu masalah-masalah strategi perang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ataupun perkara-perkara kewajiban-kewajiban maupun larangan-larangan dalam peperangan, dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwani fiddin, sini dikatakan kajian Islam, baik itu dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah siyasah, masalah politik,
atau masalah strategi perang, masalah horban, wasulukan maupun masalah akhlak, kita kaji dalam jihad fisabilillah. Makanya ikhwan fillah, beginilah bedanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun di dalam peperangan fisabilillah kita tidak meninggalkan ta'lim. Terkadang di antara ikhwah ini banyak yang malah menghindari ta'lim. Pengalaman ketika di Ambon, banyak di antara ikhwah-ikhwah itu yang tidak mau ikut ta'lim lantaran ustadz yang mau mengajarkan atau yang mau ta'lim tidak disenangi, atau bukan ustadznya. Ini mau ikut ta'lim kalau ustadznya, tapi kalau ustadz dari Jawa tidak mau. Mentang-mentang orang Makassar, terkadang ini tidak mau. Saya pengalaman ini, maaf, orang Makassar kemarin kita nyata itu ketika di mana, di Kapaha, banyak di antara kalau ustadz yang bukan ustadznya tidak mau ikut ta'lim. Ini penyakit. Ikhwani fiddin, padahal yang namanya ta'lim tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa terhalangi lantaran jihad. Tetap ada ta'lim. Dan ini adalah sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam dinan, agama, fala yuqbala minhum, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Dan termasuk perkara-perkara yang dalam agama ini yang diatur adalah perkara-perkara ibadah, perkara akidah, perkara muamalah, perkara suluk, perkara siyasah, dan itu bisa diketahui dengan ta'lim. Meninggalkan ta'lim berarti meninggalkan kesempatan untuk mempelajari perkara-perkara Islam. Ini ikhwan fillah. Kemudian Allah pun menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 85, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apa kalian ini beriman kepada sebagian Alkitab kemudian mengkafiri sebagian yang lain? Artinya ikhwani fiddin, jangan sampai kita cuma menomorsatukan perkara-perkara yang kita hadapi kemudian meninggalkan ta'lim masalah jihad, meninggalkan ta'lim masalah akidah, meninggalkan ta'lim masalah muamalah dan lain-lain sebagainya. Jihad, sekali lagi jihad berjalan dan kita pun dalam ta'lim. Jihad kita jalankan, tetap kita aktif dalam ta'lim. Sebalian itu kita amalkan dalam jihad ini. Ikhwani fiddin. Dan subhanallah, ikhwah-ikhwah dalam ardhur ribat, khususnya di Ambon dan di Poso, subhanallah, mereka ta'limnya barangkali kalau kita sebelum ada jihad ini, usulus salasa itu terkadang sampai 5 bulan. Tapi di sana dalam setengah bulan sudah selesai. Subhanallah. Karena kita amalkan ini. Karena kita yakin bahwa ta'lim semacam ini mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Begitupun di luar ardhur ribat yang masih dalam rangkaian jihad semacam kita ini, dalam membantu kaum muslimin yang ada di ardhur ribat, kita tetap harus menggalakkan yang nama ta'lim. Bukan cuma kita, di kalangan kaum muslimin kita juga perkenalkan ta'lim, kita ajarkan, kita dakwahi mereka. Ikhwani fiddin, ini as-sababul rabi'. Kemudian as-sababul khamis, sebab yang kelima, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ad-dawamu ala dzikrillah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun."
Ingatlah kepada aku, maka saya akan mengingat kalian, dan bersyukur kepada aku, dan janganlah kalian kafir. Ikhwani fiddin. Dan yang namanya senantiasa berzikir kepada Allah itu dijelaskan oleh Syekh, walitatma'inna qulubana, untuk menenteramkan hati-hati kita, sebagaimana Allah janjikan di dalam surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tahuilah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menenteramkan hati. Dan walitahya bihi qulubuna wa tada'af ujurana. Begitupun dengan zikir kepada Allah akan menghidupkan hati-hati kita dan melipat gandakan pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ahzab, "Wadz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirati 'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Ikhwani fiddin. Dan orang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah siapkan buat mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jihad fi sabilillah, dan kita di dalam proses jihad ini. Ikhwani fiddin. Jadi kita tidak mengosongkan waktu kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin. Baik ketika kita ngencleng di tengah jalan, senantiasa beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditugaskan kemana, ke daerah-daerah, kita tidak kemudian lupa diri. Kita ini dalam jihad, dalam amalan yang sangat besar, dalam amalan dirwatu sinamil Islam, puncak amalan-amalan Islam, yakni jihad fi sabilillah. Ini ikhwani fiddin. Kemudian al-i'tisamu bis sabar. Sebab yang keenam datangnya pertolongan Allah, yakni al-i'tisamu bis sabar, yakni berpegang teguh dengan kesabaran. Ikhwani fiddin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi dalam kitab ini bahwa kesabaran itu yu'tabaru min aqwa asbabin nasr, adalah salah satu sebab paling besar, paling kuat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan jihad kita ini. Kita, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita belum seberapa dibandingkan dengan cobaan yang Rasulullah dan para sahabatnya, dibandingkan cobaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada salafus salih, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kejadian perang Ahzab, salah satu kejadian perang di dalam sejarah kaum muslimin, yakni perang Ahzab. Begitu besarnya pengaruh-pengaruh godaan syaitan di dalam perang Ahzab ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surah Al-Ahzab bahwa kegoncangan jiwa kaum muslimin di dalam kota Madinah ketika itu luar biasa. Mudah sekali mereka kemudian mereka yang keimanannya masih tipis kemudian digoyang hatinya oleh syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, saya lupa ayatnya, Allahu a'lam.
surah Al-Ahzab. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka itu menerima al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina ma'ahu mata nasrullah wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana awal ayatnya? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka ini ayat, ketika ayat ini turun masih ada Rasulullah, para sahabat, apakah kalian menyangka am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian ini menyangka akan masuk surga? Ini Rasulullah yang diingatkan oleh Allah. Kita ini, di mana kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesiksaan yang kita hadapi, sementara Rasulullah yang siksanya luar biasa dalam perjuangan para sahabat masih diingatkan sedemikian ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum, apakah kalian menyangka an tadkhulul jannah, akan masuk surga, walam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sementara belum datang kepada kalian seperti orang-orang sebelum kalian yang mereka itu masathumul ba'sa wad-dharra, timpakan kepada mereka al-ba'sa. Yang dimaksud dengan al-ba'sa yakni kesulitan ekonomi, ad-dharra cacat tubuh. Di antara umat-umat terdahulu ada yang digergaji dari kepala sampai ke bawah, ada yang ditarik kakinya dari arah yang berlawanan dengan kepalanya. Nabiullah Zakaria, Nabiullah Yahya alaihi wassalam, dan berapa banyak nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang dibunuh oleh Bani Israel. Belum datang kepada kalian semacam itu. Wala ma yatikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, mereka digoncang hatta sampai yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ah, Rasul dan orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasul itu berkata, mata nasrul, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Kita dalam amalan jihad ini, siksaan apa yang kita dapatkan dalam amalan jihad kita ini? Kesulitan ekonomi apa yang kita dapatkan? Terlalu jauh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abi Aufah, dikatakan oleh Ibnu Abi Aufah, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin la na'kulu illal jarad. Saya ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 peperangan. 7 peperangan dan kami tidak makan kecuali hanya belalang. Subhanallah. Kita masih makan tempe, masih makan nasi. Alhamdulillah. Kesulitan ekonomi belum kita rasakan. Bukan kesulitan apa-apa. Cacat tubuh belum kita dapatkan. Subhanallah. Ini. Kemudian kalau dalam keadaan semacam ini kita masih bisa makan, kesulitan ekonomi belum terasa bagi kita, belum mendapatkan cacat apa-apa, kemudian kita tidak bersabar dalam amalan ini, Allahul musta'an. Rasulullah diingatkan dalam ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ini ikhwani fid din, kesabaran. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bahwa kesabaran ini min aqwa asbabin nasr, termasuk daripada sebab paling kuat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesabaran.
kita bersabar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar fil ba'sa, di dalam kesulitan ekonomi, wad-dharra, di dalam kesulitan tubuh karena cacat, dan hinal ba's, ketika mereka dalam kesulitan ekonomi, ulaika alladziina shadaqu, mereka bersabar dalam keadaan semacam itu. Ulaika alladziina shadaqu, mereka lah orang-orang yang shadaqu, orang-orang yang benar dalam keimanan mereka. Karena memang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina amanu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ahasiban nas, apakah manusia ini menyangka ayyutraku, ditinggalkan, ketika mereka mengatakan ayyakulu amanna, ketika mereka sudah mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak dicoba lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita akan menyangka kita tidak akan dicoba lagi oleh Allah? Walaqad fatanna alladziina khalu min qablikum, dan telah kami uji orang-orang sebelum kalian. Walaqad fatanna alladziina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Cuma ada dua dari uji coba Allah Subhanahu wa taala yang akan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia ini. Pertama, wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, mereka yang benar-benar dalam keimanannya. Kemudian wala ya'lamanna al-kadzib, mereka yang cuma dalam keimanannya itu dusta. Ini ikhwani fiddin. Jadi ini kesabaran di dalam uji coba Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam jihad. Terkadang keluarga kita mengeluh, istri-istri kita mengeluh, anak-anak kita mengeluh. Kemudian kita meninggalkan jihad ini, kita meninggalkan amalan yang besar ini. Waliyadu billah. Gara-gara pekerjaan kita terbengkalai, kemudian kita meninggalkan amalan jihad ini. Gara-gara sawah ladang kita, rumah yang kita senangi, gara-gara orang tua kita, sekolah kita, kemudian kita meninggalkan amalan jihad ini. Di dalam surat At-Taubah Allah mengancam, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaran takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakan Muhammad, in kana aba'ukum, kalau seandainya bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan keluarga kalian dan istri-istri kalian, wa azwajukum wa amwalin taraftumuha, dan harta benda yang kalian senangi, wa tijarat takhshawna kasadaha, begitupun jual beli yang kalian takutkan kehancurannya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu senangi hal itu semuanya daripada Allah dan Rasulnya. Lebih kamu senangi bapak kamu daripada Allah dan Rasulnya, dakwah jihadin fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Gara-gara hanya orang tua yang tidak mau berpisah dengan anaknya, gara-gara anak yang kekurangan uang jajannya, gara-gara rumah yang mewah takut ditinggalkan, gara-gara pekerjaan kehilangan pekerjaan, kemudian meninggalkan jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggulah sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, ini kesabaran yang harus kita jaga dalam amalan jihad ini. Kemudian ini sebab yang kelima. Yang sebab yang keenam, yakni senantiasa bersabar di dalam
proses jihad fi sabilillah ini. Ikhwani fiddin, kita mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita, mengambil pelajaran dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mengambil pelajaran dari salafus saleh, bagaimana perjuangan mereka. Ini. Kemudian contoh yang paling jelas, yakni sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Hajar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menuju satu tempat dan meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil tua, biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada pepohonan sama sekali di sisi Baitullah Al-Haram. Ini dalam keadaan hamil tua, tidak ada tempat bernaung, tidak ada rumah, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kemudian suami yang tercinta Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan istrinya dalam keadaan semacam itu. Ketika Hajar ikut dari belakang mengikuti suaminya, bertanya, "Ahadza min amrillah?" Apakah ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Tanpa menoleh, Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am, ya." Kemudian Hajar mengatakan, "In kana hadza min amrillah fala yudayyani." Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka niscaya Allah tidak akan melantarkan saya. Subhanallah. Tegarnya para salafus saleh, tegarnya para pendahulu kita. Dari kalangan para nabi meninggalkan istrinya. Keyakinannya para nabi meninggalkan istrinya dalam keadaan semacam itu. Karena yakin, kalau memang ini adalah perintah Allah, kalau memang adalah hak, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menelantarkan. Subhanallah. Dan kita, anak istri kita, Masya Allah, bukan semacam Hajar yang tinggal sendirian. Masih ada mertua kita, masih ada suplai dana. Subhanallah. Masih ada bantuan, masih ada tempat untuk berteduh, masih ada daun-daunan kangkung di samping rumah untuk bisa dimakan, masih ada air yang kelihatan bercucuran, masih mengalir. Subhanallah. Dibandingkan dengan keadaan Hajar, dibandingkan dengan keadaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anak istrinya dalam keadaan hamil tua tersebut, terlalu jauh. Maka pantas kalau Allah menyatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Pantas kalau Allah bertanya sedemikian rupa, apakah kalian menyangka? Apakah kalian menyangka dengan jihad yang kita amalkan semacam ini, kemudian kita sudah tidak bersabar, sudah tidak bisa menghadapi ujian-ujian Allah dalam jihad ini? La haula wala quwata illa billah. Terlalu kecil ujian Allah terhadap kita ini, terlalu kecil. Ya, ikhwan fillah. Kemudian Syekh meneruskan sebab yang ke-7, yakni at-tahalli bis-sidq fi kulli sya'nin min asy-syu'un. Yakni senantiasa as-sidq fi kulli sya'n, yakni samanya perkataan dengan perbuatan dalam segala hal. Ikhwani fiddin, jadi ketika kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka amalan-amalan kita, perkataan-perkataan kita betul-betul di bawah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang dimanakan dengan as-sidq, jujur. Ikhwani fiddin. As-sababut tsanin, yakni al-'inayah wal ihtimam bi sya'ni sya'air wa at-ta'budiyah. Senantiasa meminta pertolongan
dan senantiasa mementingkan syiar-syiar ibadah. Semacam ini kita mengamalkan amalan-amalan ibadah. Kita berpakaian sunnah, kita berbicara dengan menjaga lisan kita. Kita dalam bermuamalah, berhubungan dengan masyarakat, kita menjaga akhlak kita. Ini adalah syiar ta'abudiyah. Kita memperlihatkan di kalangan kaum muslimin bahwa ada pakaian yang betul-betul mengikuti sunnah, ada cara bergaul yang mengikuti sunnah, ada cara bermasyarakat yang mengikuti sunnah. Kita memberikan contoh yang nyata, yang konkret di hadapan kaum muslimin. Dan ini adalah salah satu daripada sekian banyak sebab pertolongan Allah. Begitupun kita amalkan hal ini di ardhur ribat. Ketika kaum muslimin belum mengenal apa itu akidah, kita ajarkan mereka akidah. Ketika kaum muslimin dalam jihad, mereka banyak yang melakukan maksiat. Ada yang untuk memberanikan dirinya dengan meminum minuman keras. Kita nampakkan akhlak yang baik. Kita ajarkan kepada mereka dengan bahwa cara semacam itu adalah cara maksiat. Ketika kaum muslimin di ardhur ribat, di medan pertempuran, banyak meninggalkan maksiat, dengan meninggalkan banyak yang melakukan maksiat, misalnya dengan pelacuran atau meninggalkan ketaatannya kepada Allah, tidak menutup auratnya bagi perempuan maupun laki-laki. Kemudian kita perkenalkan, kita syiarkan amalan-amalan Islam ini di kalangan mereka. Ini adalah salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita inginkan, kita praktekkan, kita ajarkan secara konkret, secara nyata di hadapan kaum muslimin. Ini ikhwani fiddin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan minta pertolonganlah kalian bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan salat. Ini ikhwani fiddin. Banyak yang mereka berani berjihad, berani bertempur melawan musuh-musuh Allah, tetapi tidak salat. Banyak di kalangan kaum muslimin yang berani bertempur membela agamanya, tetapi meninggalkan kewajiban yang lain seperti puasa. Banyak di antara mereka yang berani bertempur dengan musuh-musuh agama Allah, bertempur dengan obed, dengan kongkoli, tetapi keberanian mereka berlanda karena minuman keras. Ini wal'iyadzubillah. Kita memberikan contoh-contoh semacam ini dengan pengamalan sunnah di hadapan kaum muslimin. Kita tidak lakukan kesyirikan, kita dakwah dengan dakwah tauhid. Kita buktikan di hadapan mereka cara ibadah yang benar. Kita buktikan di hadapan mereka cara berpakaian yang benar, cara bermuamalah yang benar. Adalah salah satu daripada asbabun nasr, daripada sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian ikhwani fiddin, selanjutnya adalah at-tabat fi maqarrin nazal. Ani kokoh di tempat yang telah kita ditetapkan padanya. Artinya kokoh di tempat yang telah ditetapkan kepada kita, di mana kita harus berada. Yakni ini dalam komando. Ini dalam komando. Baik itu fil tiqa'il jiyush, ketika bertemu dengan musuh-musuh kita. Jadi yang namanya komando itu harus ditaati selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk ketika kita diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya komando, apapun komando itu, antara tugas satu dengan tugas yang lain, ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Komisi dana dengan penerangan, jelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu
Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan sekelompok, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, fi'atan di sini musuh, maka fasbutu, kokohkah kalian dan berpikirlah kepada Allah yang banyak. Mudah-mudahan kalian tuflihun, mudah-mudahan kalian itu berbahagia. Ikhwani fiddin, ini kita kokoh apapun yang ditugaskan kepada kita. Ini anak-anak sampaikan ketika ada yang tanya ke anak, ketika saya sampaikan ke awah, itu juga merupakan bagian dari jihad ini. Kita katakan iya, karena dakwah ini tidak terlepas dari jihad fi sabilillah. Tidak kemudian dakwah ini kemudian membuat kita keluar daripada amirul jihad, daripada komando jihad ini. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Selama hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka sampai saya mencintainya. Jadi amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nawafil merupakan salah satu dari sekian banyak sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan sunnah saja menjadi sebab pertolongan Allah, apalagi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hajrul ma'asi kabairiha wa saghairiha, yakni menjauhi maksiat, baik itu dosa-dosa besar, maksiat yang dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Karena memang dijelaskan di dalam Madakhil Syaitan lil Insan, kitab Madakhil Syaitan lil Insan, bahwasanya ada beberapa jalan masuk syaitan, cara masuk syaitan pada diri seseorang ketika seorang hamba akan dihancurkan oleh syaitan. Yang pertama, syaitan mengkafirkan. Kalau dikafirkan tidak mampu, disyirikkan tidak mampu, maka syaitan masukkan dengan cara bid'ah, dibid'ahkan orang itu. Kalaupun dengan bid'ah orang ini tidak mampu karena dijaga oleh Allah untuk berpegang teguh dalam sunnah, maka syaitan masih punya senjata yang lain, yakni bagaimana orang ini dijerumuskan dalam dosa besar. Kalaupun dengan dosa besar ini tidak mampu syaitan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan orang ini, karena keimanan orang ini, maka bagaimana hamba ini dijerumuskan dalam dosa-dosa kecil ini. Kalau dengan dosa-dosa kecil pun syaitan tidak mampu, maka syaitan tidak akan berputus asa. Masih ada cara yang lain bagi syaitan untuk menghancurkan orang ini, yakni disebutkan dengan amalan-amalan mubah, disibukkan dengan pekerjaan. Akhirnya kehilangan waktu yang terbaik untuk beribadah, kekurangan waktu untuk beramal dengan amalan-amalan soleh, cuma mengurus pekerjaan siang malam. Kalaupun dengan ini tidak mampu karena bersemangat untuk beribadah, maka syaitan masuk dengan kesemangatan orang ini dalam beribadah. Senantiasa dipengaruhi, tambah ibadah kamu walaupun tidak ada dasarnya, tambah ibadah kamu, beribadah saja terus saja, semangat ibadah tanpa dasar ilmu. Begitulah syaitan akan masuk ke dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, apa yang kita miliki. Kalau kita orang bodoh, maka syaitan masuk dengan kebodohan kita. Kalau kita orang alim, maka syaitan akan masuk dengan dalam kealiman kita. Ini ikhwani fiddin, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Madakhil Syaitan lil Insan. Kemudian sebagaimana Allah juga jelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan apa-apa yang menimpa kalian dari suatu musibah, maka itu adalah apa-apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Ini ikhwani fiddin, artinya musibah yang menimpa kita, bala yang menimpa kita adalah karena perbuatan tangan kita sendiri. Kalau karena memang maksiat itu merupakan sumber malapetaka, maksiat itu adalah sumber datangnya bala dari Allah Subhanahu wa taala.